selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma. Saudara, angka kemiskinan di Kota Malang tahun 2025 ini menurun. Di tahun lalu, angka kemiskinan 3,91% menjadi 3,85% di tahun ini. Nah, hal ini sekaligus menjadi titik terendah selama 10 tahun terakhir. Lantas, apa saja yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Malang, serta faktor apa saja yang membuat angka kemiskinan ini turun? Nah, untuk itu kita akan bahas bersama. Hari ini di studio Kompas TV Malang sudah hadir Bapak Doni Sandito Widoyoko, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kabar gimana hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, yang seperti saya singgung tadi ya Pak, tahun lalu sama sekarang ini turun begitu angka kemiskinan. Nah, itu faktor penyebabnya kenapa sih Pak bisa turun di tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemirsa sekalian yang saya hormati. Memang seperti yang kita ketahui bahwa 10 tahun terakhir ini angka kemiskinan di Kota Malang alhamdulillah menurun. Jadi dari kalau kita tilik di 3 tahun ke belakang, jadi antara mulai 4,26%, kemudian tahun kemarin 3,91, sekarang 3,85. Alhamdulillah menurun dan kita terendah nomor 2 sejatim setelah Batu. Jadi memang yang paling kecil Batu, karena kenapa Batu kan memang jumlah penduduknya tidak seberapa banyak. Dan faktor pendorongnya antara lain juga banyak juga. Antara lain yang pertama mungkin juga iklim investasi di Kota Malang, karena seiring dengan perkembangan kota kita juga bertumbuh, sehingga karena investasinya meningkat, kemudian kesempatan kerjanya juga lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari faktor keamanan dan ketertiban, karena investor menganggap Kota Malang menjadi salah satu kota yang aman, sehingga mereka mau berinvestasi di Kota Malang. Selain itu juga kita menumbuhkan UMKM di Kota Malang, karena seperti yang jargonnya Pak Wali, bahwa Pak Wali Kota adalah sahabat UMKM. Sebagaimana yang kita ketahui, hampir 75% masyarakat tidak mampu, yang dikategorikan tidak mampu, atau kalau sekarang masuk di desil 1 dan desil 2 di DTSN itu, mereka bekerja di sektor UMKM. Sehingga dengan UMKM terus dibina oleh Bapak Wali Kota melalui dinas-dinas terkait, sehingga UMKM itu naik kelas dan meningkatkan pendapatan mereka. Itu salah satu beberapa dari faktor pendorong lainnya. Kemudian juga masalah data. Jadi yang perlu saya sampaikan ke pemirsa bahwa kita dulu terkait dengan kesejahteraan sosial itu menggunakan data yang namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Karena ada program dari Bapak Presiden bahwa kita harus satu data tunggal terkait dengan ekonomi, makanya kita sekarang ini menggunakan data terpadu sosial ekonomi nasional di DTSEN. DTSEN itu sudah terbagi menjadi desil, antara desil 1 sampai dengan desil 10. Yang masuk kategori prasejahtera itu ada di desil 1 sampai dengan 5. Sehingga kita juga menyempurnakan data-data itu, sehingga kita bisa intervensi secara tepat sasaran. Salah satunya yang perlu diketahui juga, di Kota Malang, masyarakat di Kota Malang itu khususnya rekan-rekan di kelurahan itu secara periodik mengadakan apa yang namanya musyawarah kelurahan. Musyawarah kelurahan itu salah satunya adalah untuk memperbaiki data DTSN tersebut. Sehingga kita mencoret yang sudah tidak ada di data tersebut, misalnya meninggal, pindah, dan lain sebagainya. Kemudian kita menggraduasi masyarakat yang ada di desil 1 dan 5 supaya mereka lebih berdaya. Sehingga itulah faktor-faktor penyebab salah satunya bahwa angka kemiskinan di Kota Malang itu semakin tahun semakin menurun. Salah satunya mungkin itu, Mbak. Oke, dari 3 faktor tadi ya Pak. Ya. Lapangan pekerjaan, investasi, dan UMKM. Ya. Nah, ini yang terus meningkat begitu ya tiap Betul, tahunnya. iya. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini angka kemiskinan ini menurun begitu. Ya. Nah, ini menjadi catatan baik bagi Kota Malang juga kan Pak. Betul, Nah, kalau sekarang ini Pak, kita kan juga berharap bahwa masyarakat juga
tidak selalu berharap pada bantuan agar mandiri secara ekonomi seperti itu yang terwujud. Nah, apa sih yang Pak yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial juga seperti itu? Jadi untuk penanganan kemiskinan ini tidak hanya kami dari Dinas Sosial P3AP 2KB yang bergerak. Jadi kita berkolaborasi dengan semua stakeholder, khususnya semua perangkat-perangkat daerah yang ada di Kota Malang. Jadi kalau di perencanaan pembangunan, hampir semua perangkat daerah itu di-tagging anggaran terkait dengan pengentasan kemiskinan dan stunting. Hampir di semua. Dan kita itu kan angka untuk pengentasan kemiskinan itu kan hampir 400 miliar sekian gitu. 400 sekian itu bukan hanya di Dinsos. Jadi ada di Diskopindak, kemudian ada di Dispangtan, dan ada di Dinas Kesehatan. Sehingga harapannya dalam rangka penanganan kemiskinan itu kita menumbuhkan tadi yang Mbak sampaikan tadi itu adalah pemberdayaan. Sehingga kita memperkuat pemberdayaan kepada masyarakat miskin supaya mereka lebih berdaya, pendapatan mereka lebih meningkat sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh mereka dan mereka bisa terlepas di kemiskinan tersebut. Banyak sekali misalnya dari Diskopindak misalnya, mereka mengadakan sertifikasi terkait dengan UMKM, pelatihan terkait dengan packaging, kemudian pendaftaran merek. Kemudian dari perizinan mempermudah pendaftaran merek atau izin usaha dari UMKM. Dinas Pertanian memberikan bantuan misalnya alat dan sebagainya. Sehingga penanganan kemiskinan di Kota Malang memang kolaborasi dan holistik dan tidak parsial. Jadi tidak hanya kami menggelontorkan bansos dan sebagainya, enggak. Cuman memang dari seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Malang kita berkolaborasi. Termasuk dengan Forum TSP, Forum CSR, jadi perusahaan-perusahaan itu kan juga membentuk Forum TSP yang juga siap untuk membantu untuk menangani kemiskinan di Kota Malang. Oke, berarti ini kita kolaborasi antar stakeholder berarti ya Pak. Nah, selain kolaborasi kita juga ada program Keluarga Harapan begitu ya Pak dari pemerintah. Nah, itu kita akan bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan masih dengan Bapak Doni kita bahas tadi ya, lapangan pekerjaan, investasi dan UMKM ini menjadi faktor utama yang membuat angka kemiskinan di Kota Malang ini ternyata turun. Selain itu juga dari pemerintah daerah juga melakukan bantuan, namanya program Keluarga Harapan. Nah, PKH ini apa sih Pak? Jadi mungkin bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa program Keluarga Harapan itu dari Kementerian Sosial. Jadi memang ada beberapa bantuan baik itu dari Kementerian Sosial maupun dari APBD Provinsi maupun APBD Kota. Jadi kalau PKH itu, program Keluarga Harapan itu diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Jadi kan gini, di DTSN itu ada desil 1 sampai dengan desil 5, Pak. Jadi desil 1 sama desil 1 itu adalah masyarakat miskin ekstrim. Desil 2 dan desil 3 itu adalah masyarakat miskin. Sedangkan desil 3, 4, 5 itu adalah masyarakat rentan. Sehingga masyarakat yang ada di miskin ekstrim itu mendapatkan intervensi dari pemerintah, salah satu yang namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan itu diterima sesuai dengan indikator yang ada di mereka. Jadi misalnya gini, jadi misalnya di satu keluarga yang miskin ekstrim itu di situ ada balita, kemudian ada lansia. Lah itu mereka mendapatkan bantuan yang berbeda-beda. Nah, di PKH tersebut selain PKH tersebut, kemudian ada yang namanya bantuan namanya BPNT, bantuan pangan non tunai itu juga dari pemerintah pusat. Kalau kita menengok terkait PKH memang harapan kita karena PKH itu korelasinya dengan angka kemiskinan. Jadi jumlah penerima PKH itu kurang lebih 3.144 KK. Kalau kita konversikan dengan jumlah jiwa, itu hampir sekitar 38.000 jiwa. Kalau kita konfirmasikan dengan angka kemiskinan, itu hampir selaras. Jadi angka kemiskinan di Kota Malang itu 3,85 itu
kalau dikonversikan dengan jumlah penduduk Kota Malang itu jumlahnya 34 sekian. Lah sehingga harapan kami bisa menuntaskan yang 34.000 itu. Salah satunya dengan graduasi. Kenapa dengan graduasi? Harapannya itu bahwa masyarakat yang ada di miskin ekstrim itu, khususnya yang 34.000 itu bisa berdaya. Salah satunya dengan apa? Dengan kita memberikan pelatihan-pelatihan. Kemudian kita memberikan apa itu permodalan. Sekarang ini kan juga ada Koperasi Merah Putih. Itu juga kita ikutkan ke sana supaya mereka sumber sumber penghasilan mereka itu supaya bisa lebih bertambah sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Jadi mungkin gitu, Mbak. Oke, menarik ini ya. Iya. Terkait dengan PKH tadi disinggung oleh Pak Doni 34.000 itu di Kota Iya. Malang, Bapak. Itu di Kota Malang ya. Yang menerima PKH. Penerima PKH. Oke, berarti untuk saat ini Pak target graduasi dari PKH Iya. sendiri berapa, Pak? Iya, jadi kalau target graduasi dari kami itu, kami bisa menggraduasi kurang lebih 1 tahun itu kurang lebih 400 sampai 500 keluarga penerima manfaat atau KPM. Untuk tahun ini kami sudah menggraduasi sekitar 431 keluarga KPM. Sehingga keluarga KPM itu mendapatkan pendampingan dari SDM PKH. Jadi dari ada yang namanya pendamping PKH, kemudian ada petugas yang di kami itu TKS dan TKSK itu untuk mendampingi supaya juga ada juga bantuan pena. Pendampingan pena itu dari Kemensos juga untuk pendampingan keluarga yang sudah tergraduasi itu, sehingga supaya keluarga yang sudah tergraduasi itu mereka bisa meneruskan usahanya, tidak sampai lagi masuk ke desil 1 dan 2 di yang miskin ekstrim itu tadi, gitu, Mbak. Oke, berarti setelah lulus graduasi tadi tetap ada Ada pendampingan? pendampingan, ya, tetap ada pendampingan, baik dari Kementerian Sosial, dari Dinas Sosial Provinsi maupun dari kami Dinas Sosial Kota Malang, gitu, Mbak. Oke, berarti harapannya tidak masuk ke desil-desil yang kemiskinan Desil yang ekstrim satu lagi, iya. begitu ya, dan tidak Betul. mendapatkan Iya. PKH lagi, seperti itu. Nah, 34.000 itu tadi kan tersebar di beberapa Iya, kecamatan di ya, Pak beberapa ya. kecamatan. Nah, kalau dilihat dari indikator kemiskinan, menurut Kemensos ini kan meliputi ada kondisi ekonomi tadi ya, seperti yang Iya. disampaikan Pak Doni, ada tempat tinggal, kondisi pendidikan, kesehatan, ternyata itu Iya. juga masuk faktor kemiskinan ya, Pak. Nah, Iya. kalau di Kota Malang sendiri, kecamatan mana sih Pak yang masih ditemui hal-hal tersebut, permasalahan terkait faktor-faktor tersebut? Memang dari 5 kecamatan ini, dari 5 kecamatan yang ada di Kota Malang, kecamatan yang jumlah penduduk miskinnya paling tinggi itu ada di Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedung Kandang. Karena kita melihat di situ selain dari jumlah penduduk, juga jumlah kelurahannya juga paling banyak. Kemudian kalau di data saya itu memang seperti jadi gini, di kondisi kemiskinan di kota dengan di daerah lain itu beda, Mbak. Misalnya di Kota Malang, kalau misalnya kita merujuk ke Kota Malang, Kabupaten Malang ataupun Kota Batu misalnya kan. Jadi kalau di Kabupaten Malang itu masyarakat yang miskin mungkin masih bisa makan setiap harinya, karena di situ masih banyak sayuran di ladang dan sebagainya. Tapi memang berbeda dengan di kota. Jadi misalnya di kota, kalau sudah mereka tidak bisa punya uang, tidak punya penghasilan, ya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk makan. Mereka mau cari makan di mana. Sehingga memang yang paling banyak itu di Kecamatan Sukun dan Kedung Kandang. Oke, Gitu, Mbak. baik. Jadi di Sukun dan Kedung Kandang dari 34.000 tadi ternyata yang masih banyak di Kota Malang ini adalah di Sukun dan Kedung Kandang. Iya. Nah, untuk bantuan sosial apa saja yang akan diterima nanti akan kita bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim.
Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Bapak Doni. Kita ngobrol terkait PKH Bapak. Tadi dari 34.000 yang ada di Kota Malang, ada Kecamatan Sukun, Kedung Kandang yang ternyata masih dibanding kecamatan lain ternyata masih banyak begitu ya yang perlu dibantu. Nah, kalau untuk saat ini bantuan sosial apa Pak yang diterima oleh masyarakat? Jadi bantuan yang diterima oleh masyarakat ini mungkin bisa saya sampaikan di sini supaya masyarakat juga tahu. Jadi kita bagi menjadi 3 sumber. Yang pertama dari pemerintah pusat melalui Kemensos, kemudian dari APBD provinsi maupun APBD kota. Mungkin bisa saya bacakan aja supaya kita lebih jelas. Jadi yang bersumber di APBN itu pertama ada PKH, kemudian bantuan sembako, kemudian YAPI, yaitu untuk bantuan sosial untuk anak yatim piatu, kemudian ada permakanan untuk lansia, kemudian ada permakanan untuk disabilitas, atensi untuk anak, atensi untuk lansia, atensi untuk disabilitas. Jadi ini kemudian yang bersumber dari APBD provinsi ada namanya ASDP disabilitas, kemudian PKH Plus, X PPKS Jawara, kemudian KPM Jawara, Putri Jawara. Kemudian yang bersumber dari APBD Kota Malang itu ada BSTD, Bantuan Sosial Tunai Daerah. Itu ada, kemudian ada permakanan lansia, kemudian ada pemberdayaan fakir miskin, kemudian ada pemberdayaan kepala keluarga. Yang total penerima bantuan untuk masyarakat miskin itu adalah 96.000 jiwa. Kenapa 96.000 jiwa, sedangkan tadi ditanyakan bahwa masyarakat miskin kita kan 34, karena kita juga perlu menjaga masyarakat kita yang ada di posisi rentan. Posisi rentan itu kalau katanya arek Malang itu sing sak gulu gitu, Mbak. Jadi dia kena masalah sedikit langsung tenggelam. Jadi kita mengharapkan bahwa kita tetap menjaga masyarakat miskin kita yang 34 itu supaya mereka terlepas dari kemiskinan dengan graduasi tadi itu. Tapi kita juga menjaga masyarakat rentan kita yang ada di desil 3, 4, 5 itu supaya mereka tidak semakin terpuruk. Nah, itu bantuan-bantuan sosial yang saya sebutkan tadi itu karena sehingga sampai jumlahnya 96.000 jiwa. Masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial baik dari Kementerian Sosial maupun dari provinsi dan dari kota. Kemarin yang terakhir itu kan BLTS itu, bantuan langsung tunai sementara. Itu kan juga diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di desil 1 dan 4 gitu, Mbak. Oke, berarti memastikan bahwa yang di desil 1 yang miskin ekstrim ini segera keluar dan yang di menengah yang rentan tadi tidak masuk ke dalam jurang kemiskinan seperti itu. Nah, kalau di sekarang ini ya Pak, di tengah kabar menggembirakan bahwa angka kemiskinan ini menurun di Kota Malang, kemarin saat Ranperda APBD 2026 Pak sempat disinggung bahwa 34.000 warga Kota Malang ini berada di garis kemiskinan. Nah, biar kemarin kan 3 tahun sudah turun ya Pak, agar tahun depan ini juga tetap turun. Apa sih Pak program yang akan dikebut oleh Bapak dan tim nantinya? Kalau dari sisi kami tetap memperbaiki data. Meskipun itu hal yang klise ya, masuk tiap tahun memperbaiki data, tapi secara aktualnya demikian. Karena kita sering mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ternyata masih ada masyarakat miskin yang belum terdata. Sehingga dalam kesempatan ini juga saya sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa menyampaikan kalau misalnya masih ada ditemukan tetangganya atau saudaranya yang masih tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, mungkin bisa disampaikan ke Pak RT RW. Kemudian Pak RT RW nanti bisa menyampaikan ke rekan-rekan yang ada di kelurahan. Di kami ada yang namanya petugas TKSK, ada yang namanya petugas TKS, kalau dulu namanya Puskesos. Dan kami mewajibkan kepada kelurahan untuk minimal 3 bulan sekali itu mengadakan muskel, musyawarah kelurahan. Apa intinya dari muskel itu? Untuk memperbaiki data itu, Mbak. Karena dalam penanganan kemiskinan data itu sangat penting dan sangat krusial. Karena supaya intervensi kita tepat sasaran, kita harus mempunyai data yang tepat. Sehingga dari tahun ke tahun ini yang juga perlu saya sampaikan bahwa data kita alhamdulillah sudah menuju ke yang baik. Jadi kalau misalnya dulu itu angka di DTKS kita itu 200.000 sekian, sekarang tinggal 160. Sehingga kita bisa memetakan masyarakat yang di desil 1, 2, 3, 4, dan 5 itu bisa kita petakan. Dan misalnya ada yang mau mengusulkan dirinya sendiri juga bisa melalui aplikasi Cek Bansos.
aplikasi cek bansosnya Kementerian Sosial itu bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Nanti tinggal ngisi nick-nya dan sebagainya. Kemudian nanti akan ada notifikasi ke kami untuk kami melakukan asesmen ke masyarakat. Gitu. Oke, baik. Berarti data ini sangat krusial ya, Iya. Pak. Nah, saya mau terakhir nih, Pak. Gimana Iya. sih, Pak, kalau misalnya kita di sekitar kita menemukan masyarakat miskin atau tadi yang mengajukan, nah itu bagaimana, Pak? Mungkin setelah ini dari pemirsa yang ada di rumah bisa langsung melakukan hal Iya. tersebut. Nah, itu bagaimana, Pak? Boleh Iya. dijelaskan? Gitu, terima kasih. Yang paling gampang adalah mengunduh aplikasi Cek Bansos. Aplikasi Cek Bansos itu aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Nanti di situ ada fitur-fiturnya. Kalaupun kita sendiri mau, misalnya ada tetangga kita, misalnya ada tetangganya Mbak yang itu, tidak apa-apa, nanti dicek, diminta nick-nya, kemudian dimasukkan di situ, dia sudah menerima bansos apa enggak. Kalau dia belum menerima bansos, nanti akan ada notifikasi dari Cek Bansos itu ke Dinas Sosial Kota Malang. Kemudian nanti dari petugas kami akan mengasesmen di lapangan apakah memang layak dan lain sebagainya. Atau bisa disampaikan ke tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah setempat, misalnya Pak RT, Pak RW, untuk nanti dilaporkan ke kelurahan sehingga pada saat musyawarah kelurahan nanti bisa diajukan. Gitu, Mbak. Oke, berarti ini kita juga harus peka terhadap sekitar Betul, juga begitu iya, ya, apalagi iya. kalau misalnya kita juga membutuhkan, berarti langsung pakai aplikasi tadi bisa Cek ya? Bansos itu Cek bisa. Bansos Iya. bisa. Nah, ini juga menjadi salah satu cara ya agar Iya. kemiskinan di Kota Malang ini turun. Harapannya Iya. juga ya di 2026 Betul, iya. nanti semakin turun trennya. Betul, Seperti itu. terima kasih, ya. Amin. Nah, saudara, hari ini kita juga mendengarkan kabar baik bahwa angka kemiskinan di Kota Malang ini terus turun dalam 3 tahun terakhir, bahkan ini terendah dalam 10 tahun. Namun ini juga bukan menjadi akhir karena ini juga tantangan. Tantangan kita di sini adalah memastikan seluruh warga Kota Malang ini semakin mandiri Betul. secara ekonomi. Apalagi di Kota Malang ini ada sektor kreatif, pariwisata dan juga digital Iya, ya, betul. yang menjadi kekuatan dari Kota Malang saat ini. Jadi bisa dikembangkan dari sektor-sektor tersebut. Nah, terima kasih Pak Doni Sama-sama, atas Mbak. ngobrol-ngobrolnya dan juga penjelasan Sama-sama. yang sangat padat tadi Iya. ya Pak, terkait dengan data-data di Kota Malang juga. Dan penjelasan tadi juga menutup perjumpaan kita kali ini, saudara. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Nadifa Rahma beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.